demonstrasi. Tapi saya mengatakan luar biasa. Semuanya anak muda. Belum anak muda Indonesia. Tahun 98 saya berjuang untuk melawan KKN. Hari itu banyak nyawa. Salah satunya saya antarkan nyawa adik kelas saya tertembak di dada sebelah kiri. Hari ini Prabowo Subianto jangan lakukan yang sama pada anak bangsa. Polisi, tentara, jangan lakukan hal yang sama pada tahun 98. Karena apa? Situasi hari ini sangat jauh berbeda. Kalian lebih hebat dari kami. Saya meminta kepada pemimpin negeri ini, masa depan hari ini harus cerah, harus emas. Pertanyaannya, apakah Prabowo mampu? Saya meragukan. Pertama, Prabowo tidak berani menangkap dan mengadili Jokowi. Permasalahan hari ini, 10 tahun kebelakang pemimpinan Jokowi, negara hancur sehancur-hancurnya. Demokrasi dikebiri, korupsi merajalela, sumber daya alam kita dikuasai asing. Hari ini Prabowo didampingi oleh wakilnya yang bernama Bubu Baba. Tanggal 17-18 kemarin Rasulullah membedah ijazahnya Bubu Baba. Dikatakan 99,9% palsu. Kami masih bersidang terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang ijazahnya Jokowi. Supaya kalian tahu, selama 3 tahun kami bersidang, tidak ada satupun ijazah Jokowi yang dibawa ke dalam pengadilan. Artinya apa? Artinya Jokowi juga berijazah palsu. Oleh karena itu, saya menuntut kepada Prabowo Subianto, selesaikan masalah Jokowi, selesaikan masalah Bubu Baba, pecat semua menteri-menteri titipan Jokowi yang hari ini 100 hari lebih kinerja Prabowo tidak ada hasil yang kita harapkan. Kepada kawan-kawan aktivis 98 yang ada di lingkaran Prabowo yang hari ini berkuasa, tolong adik-adik ini berjuang untuk masa depannya. Ketika akan ada lagi 98, kalau terjadi, ini tanggung jawab kalian. Kita tidak boleh ada pertumpahan darah. Oleh karena itu, saya meminta kepada Prabowo, andai kata Prabowo tidak mampu menjadi presiden, andai Gibran tidak mampu menjadi wakil presiden, tidak ada pertumpahan darah. Cukup Prabowo mundur. Tapi kalau Prabowo mampu segera lakukan perubahan dengan cepat. Pertama, tangkap semua korupsi di negeri ini, sita aset-asetnya. Kedua, naturalisasi sumber-sumber tambang alam kita yang hari ini dikuasai negara, dikuasai asing. Padahal kita tahu kekuatan negara ini adalah di sumber daya alam. Ketika terjadi gejolak, kalau kita tidak mempunyai kekuatan, maka hancur sehancur-hancurnya negara ini. 2019 Prabowo pernah bilang, berkata 2030 ada kemungkinan Indonesia akan tercerai. Pertanyaan saya adalah, apakah cerai itu akan terjadi karena Prabowo, karena tidak mampu menjalankan amanat konstitusi dan tidak mampu menjalankan sebagai presiden? Hari ini Prabowo Subianto, tolong dilihat, semua tambang-tambang emas kita, nikel, batu bara, minyak, gas, semua
negara dan dipergunakan untuk semakmur-makmurnya kesejahteraan rakyat. Tapi hari ini itu tidak ada Prabowo Subianto. Segera lakukan perbaikan atau Prabowo mundur. Sekali lagi kepada Pak Polisi, Pak Kapolres yang bertanggung jawab pada hari ini, jangan sampai terjadi kericuan. Apabila terjadi kericuan, saya meminta kepada Kapolri, Pak Listio Sigit, kepada Pak Prabowo Subianto, pecat Kapolsek karena tidak mampu mengendalikan demonstrasi yang dilindungi undang-undang. Kepada para polisi, intel-intel yang ada di sekitar kalian, jangan anggap kami musuh. Kami berjuang untuk kalian juga, untuk keluarga kalian, anak cucu kalian. Apabila kalian menganggap kami musuh, pertanyaannya, apakah kalian berani melakukan itu seperti kami? Saya yakin kalian tidak akan berani. Maka oleh itu, suara kalianlah dengan kami yang mampu menyalurkan. Tolong intel-intel yang ada di sini, jaga kami, jangan tangkap dan pukuli kami. Kalau itu terjadi, saya yakinkan kepada Prabowo Subianto, Prabowo Subianto akan seperti Soeharto. Terima kasih, adik-adik tetap semangat. Semoga hari ini adalah hari yang menuju masa depan kalian lebih cemerlang. Hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Hari ini adalah demonstrasi yang paling luar biasa. Saya selalu ada di setiap demonstrasi, tapi saya mengatakan luar biasa. Semuanya anak muda, hidup anak muda Indonesia.
kepada kawan-kawan aktivis 98 yang ada di lingkaran Prabowo yang hari ini berkuasa, tolong adik-adik ini berjuang untuk masa depannya. Ketika akan ada lagi 98, kalau terjadi, ini tanggung jawab kalian. Kita tidak boleh ada pertumpahan darah. Oleh karena itu, saya meminta kepada Prabowo, andai kata Prabowo tidak mampu menjadi presiden, andai Gibran tidak mampu menjadi wakil presiden, tidak ada pertumpahan darah. Cukup Prabowo mundur. Tapi kalau Prabowo mampu segera lakukan perubahan dengan cepat. Pertama, tangkap semua korupsi di negeri ini, sita aset-asetnya. Kedua, naturalisasi sumber-sumber tambang alam kita yang hari ini dikuasai negara, dikuasai asing. Padahal kita tahu kekuatan negara ini adalah di sumber daya alam. Ketika terjadi gejolak, kalau kita tidak mempunyai kekuatan, maka hancur sehancur-hancurnya negara ini. 2019 Prabowo pernah bilang, berkata 2030 ada kemungkinan Indonesia akan tercerai-berai. Pertanyaan saya adalah, apakah cerai-berai itu akan terjadi karena Prabowo? Karena tidak mampu menjalankan amanat konstitusi dan tidak mampu menjalankan sebagai presiden. Hari ini Prabowo Subianto, tolong dilihat, semua tambang-tambang emas kita, nikel, batu bara, minyak, gas, semua dikuasai asing. 30 tahun Soeharto berkuasa, dolar masih 2.500, BBM 1.500, 30 tahun berkuasa. Karena apa? Karena saat itu sumber daya alam masih dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk semakmur-makmurnya kesejahteraan rakyat. Tapi hari ini itu tidak ada. Prabowo Subianto segera lakukan perbaikan atau Prabowo mundur. Sekali lagi kepada Pak Polisi, Pak Kapolres yang bertanggung jawab pada hari ini, jangan sampai terjadi kericuhan. Apabila terjadi kericuhan, saya meminta kepada Kapolres, Pak Listio Sigit, kepada Pak Prabowo Subianto, pecat Kapolsek karena tidak mampu mengendalikan demonstrasi yang dilindungi undang-undang. Kepada para polisi, intel-intel yang ada di sekitar kalian, jangan anggap kami musuh. Kami berjuang untuk kalian juga, untuk keluarga kalian, anak cucu kalian. Apabila kalian menganggap kami musuh, pertanyaannya, apakah kalian berani melakukan itu seperti kami? Saya yakin kalian tidak akan berani. Maka oleh itu, suara kalianlah dengan kami yang mampu menyalurkan. Tolong intel-intel yang ada di sini, jaga kami, jangan tangkap dan pukuli kami. Kalau itu terjadi, saya yakinkan kepada Prabowo Subianto akan seperti Soeharto. Terima kasih, tetap semangat. Semoga hari ini adalah hari yang menuju masa depan kalian lebih cemerlang.